Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ananda, ayah dan bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan agung yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anjurkan di akhir bulan Ramadan ini adalah i'tikaf. Apa itu i'tikaf? I'tikaf secara bahasa berarti berdiam diri, mengulur diri atau menetap. Adapun i'tikaf secara istilah adalah tinggal atau menetap di dalam masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, untuk hukumnya sendiri pada dasarnya i'tikaf itu adalah sunnah. Adapun waktunya boleh dilakukan kapan saja, pada bulan apa saja. Namun sangat dianjurkan i'tikaf itu dilakukan pada 10 malam akhir pada bulan Ramadan. Ya, di antara hal yang perlu kita ketahui ketika melakukan i'tikaf adalah rukunnya, yaitu yang pertama niat. Niatkan dalam hati kita melakukan i'tikaf. Yang kedua, dilaksanakan i'tikaf itu di dalam masjid. Jadi tidak i'tikaf yang di sini tidak selain di masjid. Ya, Ananda, ayah dan bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, i'tikaf tadi disampaikan dianjurkan dilakukan pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hal ini mengapa? Hal ini karena memiliki keistimewaan, diantaranya yang pertama, pada 10 malam terakhir itu ada malam Lailatul Qadar. I'tikaf yang dilakukan pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan yang tentunya diantaranya memiliki tujuan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang kita ketahui malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Nah, dalam ayat ini pun dijelaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya ketika kita beribadah, ketika kita mendekatkan diri kepada Allah dengan i'tikaf, contohnya menemukan malam Lailatul Qadar, maka itu lebih baik daripada kita i'tikaf, daripada kita ibadah 1000 bulan yang lain. Ananda, ayah dan bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk selanjutnya keistimewaan i'tikaf di akhir bulan Ramadan ini adalah setiap saat kita mendapatkan pahala. Hal ini karena apa? Karena niat kita tentunya dalam i'tikaf ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika kita terbangun atau ketika kita terjaga, kita mengisinya dengan membaca Al-Quran atau tilawah, dengan berzikir, dengan berdoa, dengan muhasabah atau mengkaji ilmu dan lain sebagainya. Dan pada i'tikaf ini tidurnya pun dihitung sebagai pahala atau mendapatkan pahala. Yang pahala itu tidak didapatkan ketika tidur di rumahnya.
Hal ini kenapa? Karena tidur itu termasuk daripada rangkaian i'tikaf itu tersendiri. Nah, kemudian yang ketiga, i'tikaf di bulan Ramadan atau di akhir 10 malam terakhir di bulan Ramadan merupakan sunnah Rasul. Ya, keistimewaan ketiga yaitu sunnah Rasul. I'tikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan i'tikaf pada 10 malam terakhir bulan Ramadan ini hingga atau menjelang wafatnya beliau. Dan hal ini pun juga diikuti oleh istri-istri beliau, oleh para sahabat beliau. Hal ini sesuai dengan hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'di, muttafaqun alaih. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf di 10 malam atau hari terakhir di bulan Ramadan hingga beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu istri-istri beliau beriktikaf setelah beliau wafat. Hadis riwayat muttafaq alaih. Yang keempat, keistimewaan selanjutnya adalah tingkatkan kehusyuan ibadah. Hal ini karena ketika kita berdiam diri di masjid, tentunya dikelilingi oleh orang-orang yang sama halnya beribadah dengan khusyuk, beribadah dengan tenang. Nah, maka selama kita beriktikaf, kita akan fokus bagaimana caranya beribadah, bagaimana caranya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan lagi tentang duniawi, bukan lagi tentang hal-hal yang bersifat dunia. Untuk itu, makanya dengan i'tikaf itu tersendiri membantu kita untuk melaksanakan ibadah, baik itu sholat, baik itu puasa, tadabbur Al-Quran dengan tetap khusyuk dan tumanina. Ya, untuk selanjutnya yang terakhir, keistimewaan selanjutnya adalah untuk evaluasi diri. Evaluasi memang hal yang paling sulit dilakukan ya untuk diri sendiri. Kita lebih mudah untuk mengevaluasi, melihat kekurangan orang lain, tapi sangat sulit evaluasi atau menilai diri sendiri. Nah, tentunya tanpa evaluasi manusia itu akan cenderung terjebak atau cenderung tersesat karena terbawa oleh hawa nafsu sendiri. Nah, maka i'tikaf di bulan Ramadan ini membantu seseorang untuk mengevaluasi diri, yang dengan i'tikaf kita semoga bisa berfokus pada diri sendiri, menjauhi sifat sombong, menjadi pribadi yang lebih baik, karena sombong dalam Islam adalah sesuatu hal yang sangat merusak akhlak. Nah, itu ya diantara keistimewaan ketika kita melakukan i'tikaf, utamanya pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, Ananda, ayah dan bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini saya mengajak, mari kita memaksimalkan ibadah kita, diantaranya i'tikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mari kita ajak teman-teman kita, mari kita ajak saudara-saudara kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika kita mengajak orang lain dalam kebaikan, maka kita pun akan mendapatkan pahala dari kebaikan orang tersebut tanpa mengurangi pahala dari teman kita tersebut. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.